Asian Cup U16 2024, kata pelatih Laos soal timnas Indonesia U16 ingin ke semifinal barengan nih. Ya, naturalisasi Martin Paes buntu. Kenapa Sinteyong tidak panggil Cyrus Margono ya? Padahal cakep. Dan inilah ungkapan jujur Jay Itse soal cara Sinteyong berlatih di timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu disebut-sebut begini. Simak lengkapnya hanya di sini di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas U16 Laos Kanlaya Sisomamfang buka suara soal timnas U16 Indonesia yang akan menjadi lawan. Laos akan melawan timnas U16 Indonesia pada matchday ketiga Grup A di Stadion Manahan Surakarta Solo pada Kamis 27 Juni nanti pukul 7:30 malam. Kanlaya menilai calon lawan mereka yang timnas U16 Indonesia adalah tim yang kuat. Untuk itu ia mengisyaratkan tidak bermain gegabah demi menjaga peluang untuk lolos ke semifinal. Laga berikutnya kita tahu ya, Indonesia adalah tim yang kuat. Kita harus bermain aman terlebih dulu. Mungkin saja kita bisa mengamankan tiket lolos bersama-sama nanti. Saya pikir begitu, ujarnya. Ya, hanya ada 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Laos memiliki peluang lolos sebab saat ini mereka mengemas 6 poin dari 2 laga. Laga pertama Laos berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada 21 Juni lalu. Kemudian Laos kembali menang pada laga kedua. Mereka mengalahkan Singapura dengan skor 2-1 pada Senin sore tadi. Lebih lanjut, Kanlaya menilai membeberkan kekuatan timnas Indonesia U16. Ia pun ingin timnya tampil seperti timnas U16 Indonesia. Indonesia adalah salah satu tim yang saya suka. Mereka itu kuat, mereka juga punya kecepatan, kan kita juga ingin seperti mereka. Jadi kita ingin berkembang selangkah demi selangkah untuk bisa memainkan sepak bola modern. Kita ingin seperti mereka. Jadi kita tahu mereka sangat-sangat kuat, mereka pelari dan mereka sangat cepat sebagai tim. Dan mereka juga lebih kuat secara fisik, taktikal, dan mereka kuat saat menyerang di sepertiga akhir wilayah lawan. Pungkas Kanlaya. Sementara itu, polemik naturalisasi calon kiper timnas Indonesia Martin Paes sepertinya masih akan berlarut-larut dan berpeluang menjadi kebuntuan. Melansir dari kanal berita Sora.com pada Senin, kiper klub Liga Amerika Serikat FC Dallas tersebut masih belum diketahui kapan akan menjadi proses sidang CAS atau sidang arbitrase olahraga internasional guna memutuskan boleh tidaknya dia membela timnas Indonesia. Belum lagi pengajuan sidang CAS yang sudah dilampirkannya bersama PSSI masih belum menemui titik terang kapan akan digelar. Hal ini kemudian membuat munculnya pertanyaan kenapa Sinteyong tidak memakai saja jasa kiper keturunan lainnya yakni Cyrus Margono. Melansir dari kanal berita Sora.com pada Kamis 21 April, Cyrus sendiri sudah menjalani proses sumpah WNI secara mandiri sejak bulan Maret 2024 lalu. Bahkan dia juga sudah melakukan perpindahan federasi dari yang sebelumnya masih Amerika Serikat menjadi Indonesia. Akan tetapi sampai detik ini, Sinteyong masih belum berminat memakai jasa kiper berpostur tinggi 191 cm tersebut. Ya, mungkin salah satu alasan Cyrus Margono belum dipanggil untuk membela timnas Indonesia adalah dari segi performa. Melansir dari laman transfermarket.co.id, Cyrus Margono yang kini membela tim Panathinaikos B atau tim cadangan klub Panathinaikos di Liga Yunani baru turun sebanyak 8 laga di musim lalu. Dari 8 laga tersebut dia sudah kebobolan sebanyak 12 gol. Jumlah ini tentunya cukup tinggi ya untuk seorang kiper. Cyrus sendiri dalam setiap laganya di musim lalu punya peluang kebobolan sekitar 1,5 gol di setiap laga. Bandingkan dengan Hernando Ari yang kini menjadi kiper utama timnas Indonesia. Dia hanya punya peluang kebobolan sebanyak 1 gol di setiap laganya di musim ini bersama Persebaya Surabaya. Di sisi lain ada faktor yang sedari awal Sinteyong tidak meminati Cyrus Margono yang membuatnya tidak diproses naturalisasinya lewat jalur PSSI dan melakukan perpindahan federasinya secara mandiri. Mungkin 2 faktor inilah yang membuat Cyrus masih perlu membuktikan performanya agar dilirik oleh Sinteyong untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, Jay Itse, pemain muda berbakat yang akrab disapa Bang J, memberikan pandangannya tentang gaya melatih Sinteyong. Meskipun dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan tidak kenal ampun dalam memberikan sanksi,
Sinteyong tetap menunjukkan fleksibilitas, terutama kalau ada komunikasi yang baik. Jay Itzes mengakui bahwa pengertian dan kelonggaran yang diberikan Sinteyong padanya merupakan bukti dari pendekatan ini. Jay Itzes baru saja dikonfirmasi tidak akan membela timnas Indonesia dalam laga kontra Irak kemarin. Dan keputusan ini diambil karena pemain berusia 23 tahun tersebut harus bermain di final playoff yang sangat penting bagi Venezia FC untuk merebut tiket ke Serie A Italia. Ya, meskipun laga kontra Irak merupakan pertandingan FIFA Matchday yang artinya klub wajib mendahulukan kepentingan timnas Indonesia, dan Sinteyong menunjukkan pengertian dengan mengizinkan Jay untuk lebih fokus pada pertandingan penting tersebut. Jong Sok-soo, penerjemah Sinteyong, menjelaskan, untuk Jay karena kan dia masuk final playoff, mungkin dia akan sampai di Indonesia tanggal 5 Juni. Jadi untuk pertandingan melawan Irak di tanggal 6 Juni kita akan bermain tanpa dia. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi antara pemain dan pelatih dalam menentukan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Jay Itzes sendiri selalu mementingkan kepentingan timnas Indonesia. Venezia FC juga sangat mendukung pemainnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini terbukti dari postingan di akun Instagram resmi Venezia FC dan Bang Jay yang memposting ulang daftar skuad timnas Indonesia di story mereka. Dukungan ini memperlihatkan betapa kuatnya keinginan Jay Itzes untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia, meskipun ada komitmen penting lainnya yang harus dipenuhi. Dengan pengertian dari PSSI dan Sinteyong, Jay Itzes akhirnya bisa bermain di final playoff untuk memperebutkan tiket ke Serie A. Setelah itu, Sinteyong juga memberikan waktu istirahat bagi Jay Itzes yang memungkinkan sang pemain untuk terbang ke Indonesia 2 hari setelah final, yakni pada tanggal 5 Juni. Fleksibilitas ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara Jay Itzes dan Sinteyong yang menunjukkan bahwa disiplin tidak selalu berarti kaku. Bang Jay mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sinteyong atas pengertian yang diberikan. Menurutnya, Sinteyong adalah pelatih yang sangat-sangat memahami situasi para pemainnya. Sinteyong selalu mendengarkan kami dan memahami apa yang kami butuhkan. Dan ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, kata Jay Itzes. Ya, pengalaman inilah yang menambah kepercayaan Jay Itzes terhadap kepemimpinan Sinteyong. Meski keras, pendekatan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut dianggap efektif dalam membangun tim yang solid dan disiplin. Dia memang keras, tapi itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Dia tahu kapan harus memberi tekanan dan kapan harus memberikan kelonggaran, kata Jay Itzes. Ya, timnas Indonesia di bawah bimbingan Sinteyong terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kedatangan pemain-pemain berbakat seperti Jay Itzes pun menambah kekuatan di tim ini. Dukungan dari semua pihak termasuk klub seperti Venezia FC juga sangat berharga bagi perjalanan timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Kisah Jay Itzes dan cara Sinteyong berlatih memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi dan pengertian dalam tim. Disiplin memang penting, tetapi memahami situasi dan kebutuhan individu dalam tim juga merupakan kunci kesuksesan. Sinteyong dengan pendekatannya yang seimbang memang berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemain dan tim secara keseluruhan. Dalam beberapa bulan ke depan, tantangan baru menanti Jay Itzes dan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Dukungan dari pelatih, klub, dan supporter menjadi modal penting untuk meraih hasil yang terbaik. Maka dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, timnas Indonesia diharapkan mampu mencapai prestasi yang membanggakan di kancah internasional.